Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa radwana wa qala wa quwwata illa billah. Al-Mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bulumihi wa ba'asrarihi biddarini amin ya rabbal alamin ya mujibas syahirin. Babu adabi dukhulil khala ila qala wa yang bagi dan seyogianya apa ayu iddah mempersiapkan kau an-nubala pada batu atau alat istinja untuk cebok ya. An-nubala pada alat istinja atau batu. Ayah dura ahjarul istijai qabla qada'il hajati, sebelum buang hajat ya. Memang melihat Timur Tengah yang air di zaman dulu masih kurang, jadi ceboknya itu pakai batu ya. Kalau sekarang pakai tisu ya, kalau di pesawat-pesawat atau di rumah makan yang elit ya, itu di hotel-hotel sudah disiapkan di cebok ya. Jadi siapkan alat ceboknya, tisu. Nah kalau di kita ya masih belum familiar, masih belum ya terbiasa menggunakan tisu, berarti disiapin air sama ayo mama ya. Kalau di hotel itu tisu. Ini tisu yang rolan itu yang bener, itu tisu toilet, bukan tisu buat makan ya. Kan ada tuh kadang itu di warteg ada tisu bener itu tisu terus toilet. Di Indonesia digunakan buat makan, buat tujuan lengkap ya, bukan tisu toilet. Kalau agak kasar kalau di toilet ya, yang bener rolan itu tahu kan, nah itu tisu toilet itu ya. Jadi siapkan alat istinja, berarti kalau sekarang tisu atau air. Qabla qada'il hajati, sebelum buang hajat. Wa alla yastanjia ya, dan tidaklah beristinja engkau bil ma'i, dengan air, fi maudhi'i qada'il hajati, di tempat buang hajat ya. Illam yakun, kalau memang bukan untuk dipersiapkan didalika di alla yauda ali ar-rashash, agar cipratan-cipratan dari bekas cebok itu enggak kembali ke air yang sudah disiapkan. Jadi jangan ya istinja dengan air fi maudhi'il hajat, biar air yang bekas cebok ini enggak nyiprat lagi ke ember misalkan. Ini harus perhatikan nih ceboknya ya, jangan sampai ya cebok kopet-kopet masuk ke ember ya. Jadi yang benar ceboknya. Nah tadi wa antas taberiya benar ya, dan apa ya, menyelesaikanlah engkau ya. Taberiya ya, baro'ah ya, berarti melepaskan, menyelesaikan engkau minal bauli, dari buang air kecil, awil ghaib aidan ba'dal kita ihima, setelah selesai ya buang hajat ini kita, setelah selesai buang air kecil, buang air besar, dengan apa? Membebaskan, melepaskan
Bitanah nuhi dengan deher, dipungkaskan, akhirkan, selesaikan dari buang air kecil dan juga buang air besar. Setelah selesai kita uhuma bitanah nuh dengan deher, wanatri dan ya apa ya ngurut-ngurut ya diurut-urut itu kita di al musannati salasan dengan 3 kali, salasan dengan 3 kali. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal yantar zakarahu salasan ya dengan sebanyak 3 kali. Bisa ada jelasan. Kemudian tadi wabi imra riliyati, dan dengan menjalankan tangan. Imrar berarti ya menjalankan al-yusra yang kiri, bimasihima bimasi ibhamihima wa musabbahatihima, pegang tuh jempol sama telunjuk ya, ibham wa musabbahah berarti jempol sama telunjuk tangan kiri ya, bukan tangan kanan bukan. Ala asfalil qadibi, atas asfal bawahnya ya, qadi apa qadi ya. Nah itu dia ujung kemaluan kita, pangkal ya, ujung pangkal ya, pangkal nah, diurut itu maksudnya praktek ya. Jadi caranya dehem 3 kali, kemudian diurut-urut dengan bagaimana? Dengan menggunakan jempol dan telunjuk dituntasin gitu loh, biar air kencingnya betul-betul selesai ya. Ketika kita sholat tidak was-was maksudnya begitu ya. Dehem sama diurut-urut ya, minimal 3 kali, 3 kali maksimal ya, 3 kali baru. Kemudian wa in kunta, dan apabila adanya engkau itu bisyahra'i, di tengah lapang, au fil bunyan, atau di bangunan, buang air besarnya atau buang air kecilnya di lapangan atau di bangunan. Fab'ud, maka jauhilah olehmu an uyurin nadirina, dari pandangan-pandangan orang yang memandang, berusaha untuk jangan sampai dilihat orang, itu maksudnya. Zaman dulu itu zaman anak masih kecil ya, memang buang air itu di empang, jamban, bahkan di kebun-kebun masih jarang yang namanya takbus besek gitu. Zaman anak itu udah masih ngalamin gitu. Kalau main ke kebun itu banyak jebakan ya. Kita zaman dulu anak masih kecil ngalamin. Kalau zaman dulu kan masih punya kebun, dari kebun dari buah apa, atau banyak jebakan ya, banyak ya. Nah ini usahakan ya, untuk tidak dilihat zaman sekarang rata-rata udah punya basah ya, zaman dulu masih. Wastatir, dan tutupilah olehmu bisyai'in, dengan sesuatu, ayasturul aurah aman yamurru alaika, dari orang yang lewat kepadamu. Wa illam yakun ahadun wala yakfi al-jujaj, kaca cukup, karena kaca itu bagus pandang.
In wajadtahu apabila kau mendapati pada syekh, ya. In wajadtahu apabila kau mendapati pada syekh, wala taksyif dan janganlah engkau membuka aurataka pada auratmu qoblal intihai sebelum engkau sampai ila maudhu'il julusi pada tempat nongkrong. Di kamar mandinya di sana buka-buka di situ, jangan di dalam sana ya. Di sana kecil begitu ya, karena diajarin kalau di rumah itu kamar mandinya kalau di sini buka-buka dulu ya. Lari dulu ajarin jangan begitu tar di dalam ya, biar kebiasaan ya. Fa'idang tahaita ilaihi ya fakshif saubaka syai'an fa syai'an. Baru udah sampai buka pakaianmu sedikit demi sedikit, bawah dulu atas. Kemudian wala tastakbil dan janganlah engkau menghadap dari ketika buang hajat asyamsa pada matahari wal qamara dan juga tidak pada rembulan. Bi aini baul wa ghaib inda tulu'ihima, ya, dengan sengaja ketika keluar matahari kita berak pada belakang kan, jangan ya. 3 bulan kita belakangin bulan ya, menghadap belakangin ya, jangan. Bi'aini baulin wa ghaidin inda tulu'ihima au ghurubihima biduni satirin, dengan tanpa penghalang ya. Wala tastakbil dan janganlah engkau menghadap al-kiblata pada kiblat, jangan menghadap kiblat. Wala tastakbilha dan janganlah engkau membelakangi pada kiblat. Fastiqbalul kiblah wastiqbaluha bi'ainil farji al-kharij minhu al-baul al-ghaid walau ma'a adabil istiqbal bisadri li ainil kiblah bi ghairi satirin halu halaqadil hajah haramun. Tuh, hukumnya haram bi ghairil ma'ad di tempat yang sudah disiapkan muaddi ya. Jadi membelakangi menghadapi kiblat dengan ainul farji ya, yang keluar kotoran itu baik dari dalam depan dan belakang, walau ma'adam istiqbal bisadri, walaupun dia sadadanya tidak menghadap kiblat, tanpa adanya penghalang ketika buang hajat, hukumnya haram pada selainnya memang sudah disiapkan. Nah, kalau tempat sudah disiapin ada penghalang, nggak haram. Haram itu kalau memang ngablat ya. Wa bisadirin khilaful aula. Nah, adanya penutup, nah, hukumnya khilaful aula. Apa khilaful aula? Lebih baik ya. Yang aula itu ya tidak menghadap. Nah, ini menghadap berarti melawan pada yang aula. Aulanya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Kok Anda membelakangi atau menghadap kiblat tapi ada penghalang, berarti khilaful aula, berlawanan dengan yang aula. Enggak nyampe haram, enggak nyampe makruh, tapi berlawanan dengan yang utama. Berarti enggak ada utamanya jangan. Itu khilaful aula maksudnya. Hukum khilaful aula enggak sampai makruh, cuma khilaful aula. Yang aula jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Maka ketika menghadap kiblat atau belakang kiblat dengan penghalang, hukumnya khilaful aula, berarti ya, kebalikan dari aula. Jadi dia menyampingkan yang aula.
sawabun kana bisohra au bi'au binaan, baik dia buang hajatnya di lapangan atau di bangunan yang memang sudah disiapkan. Lanjut mana tadi? Wala tajlis gitu. Wala tajlis, dan janganlah engkau duduk fi mutahaddisin nasi, janganlah engkau duduk eli qadail hajat, maksudnya pengen buang hajat, janganlah engkau buang hajat. Tajlis itu maksudnya duduk nongkrong. Li qadail hajat, karena ingin buang hajat. Di mutahaddatsin nasi, di tempat orang-orang berkumpul atau saling ngobrol, ya. Wasroga, kan biasa orang kalau malam pada duduk-duduk tuh, jangan nongkrong di situ, jangan berak di situ, kecuali di situ tempat judi. Tiap malam itu orang main judi taruhan, berakin aja bapak ya, biar kagak main judi. Dibersihin, beli lagi besok berakin lagi gitu ya, biar bosan dia kebauan terus apa tempat maksiat itu ya. Tapi kalau tempat biasa orang berteduh, kos rodok buat jaga ya jangan, iseng bener ya. Tapi kalau tempat orang judi berakin aja ya. Wala tabul, dan janganlah engkau kencing atau buang air kecil maupun besar ya. Fil ma'i, ya, di dalam air ar-rakidi yang tenang, nggak mengalir. Jangan. Ya, tadi fi mutahaddatsin nasi wa huwa mahal istima'in nas bi syamsi istaan, tempat berkumpulnya manusia ya, untuk berjemur ketika musim dingin, wadili syaiban, dan ketika berteduh ketika musim panas ya. Itu jangan. Ya, wadhalika inistama'u li amrin mubahin, itu tadi kalau berkumpulnya memang karena urusan mubah. Wa illa, kalau bukan urusan mubah ya fala bal qad yajibu, bahkan wajib bagi kita illa sima ala dhalika dabu maksiati, wajib diberakin kalau memang untuk menolak kemaksiatan. Tempat judi berakin ya. Kemudian wala tabul fil ma'ir rakid wa tahta syajarati, dan di bawah pepohonan al musmirati, yang berbuah, pohon mangga, pohon rambutan, jangan nongkrong ya. Wala fil hajri, dan juga jangan buang kotoran baik air besar maupun air kecil di lubang. Wa huwa asabbu ya. Karena di situ tempat bermainnya anak jin. Di dalam ada itu annadzalika maskanul jin, karena itu semua ada tempatnya jin. Wa annahum qatalu Sa'ad bin Ubadah. Jin ini ternyata yang menyebabkan meninggalnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu lama balabi, ketika mencing di lubang di tanah itu dikencing lubang kencing lagi main dikencing di kurang aja lah sekitar set ya. Sa'ad bin Ubadah ya, meninggalnya gara-gara kencing sebuah tanah. Makanya jangan kencing sebuah tempat, jadi susah obatnya. Wahdar, dan hati-hatilah engkau al-ardha, pada tanah
Al-sulbata yang keras, isdom wa fathihah. Ya, dan juga di tempat-tempat yang tanahnya keras. Wa mahabar, benar. Wa mahabarihi, dan tempat bertiupnya angin, tempat-tempat yang sejuk lah. Dan di situ orang ya banyak mengambil manfaat untuk ngadem tempat tertiupnya angin. Ihtirazan, karena untuk menjaga minar rosyashi, dari cipratan. Kepencing di tanah yang keras ya, atau di ubin itu kan airnya nggak nyerap. Kalau di tanah biasa kan tanah-tanah yang gembur, pencing, nyerap, cipratan agak sedikit ya. Kalau di aspal, zaman dulu kan kalau bocah itu kencing berlari ya, bener ya. Oh, aspalnya ada kencing dimainin cok ya. Nah ini benar kelakuan bocah tuh gitu, kencing dimainin sambil lari ya, rumah orang dikencingin ya. Ini teman lagi cuci di kamar mandi kencingin macam-macam. Ya Allah, mana itu? Ikana, apabila ihtirazan minar rasyashi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna amata'ala bil qabri, sesungguhnya kebanyakan ya siksa kubur itu minggu dari rosyas, cipratan ya. Kebanyakan orang masuk mendapatkan siksa kubur di dalam kuburan ini karena gak teliti dalam beristinja dan buang hajat, sembarangan kencing, cerot, nyiprat-nyiprat ke pakaiannya, nyiprat-nyiprat ke tubuhnya. Dia sholat masih dalam keadaan membawa nanti di dalam kubur disiksa ya. Karena kebanyakan siksa kubur itu karena rosyas tadi, istinjanya tidak buang hajatnya asal-asal ya, buang berak, celananya nggak dicopot, ditambal kan ada yang ngomong gitu, cuma nyampe gelang gitu lah, udah pasti jimat itu mah ya kan, ada kan pakai celana ya, celananya cuma di sampai sini dong nih ya, paham kamu udah itu gitu ya, kalau di zaman sekolah itu ya, dari bawah sini perat ya. Ini bahasanya ada siksa kubur, itu siksa kubur loh, bukan siksa di akhirat aja, biasa di kuburan kita disiksa gara-gara istinjanya nggak beres, gara-gara buang hajatnya nggak beres, nggak rapi ya, banyak cipratan. Ini kata Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian mana tadi? Wattaqi, benar. Wattaqi ya. Iktimat. Berpeganganlah engkau, bertumpuklah engkau. Ya, iktimat. Iktimat, bertumpulah engkau fi julusika, di dalam dudukmu, di dalam nongkrongmu ya. Duduk Pak. Al rijli, atas kaki, al yusra, yang kiri. Nongkrong tumpuan utama itu kaki kiri. Ini praktek ini ya, perlu ada praktek ya. Jadi enggak orang nongkrong biasa, agak ke kiri, yang menjadi tumpuan itu kaki kiri. Karena kalau tumpuan kiri itu lambungnya itu aman, lambung aman ya, keluarnya juga langsung des ya.
Nah, lambungnya terjaga karena ada lambung kita di situ. Ya, secara medis itu bagus sehat begitu. Cara nongkrong begitu. Ya, ada yang bisa praktekin begitu, silakan praktekin. Cara nongkrong ya, ngedetnya jangan dipraktekin, nongkrongnya aja. Ya, paham ya? Jadi bertumpu bijulu sika di dalam nongkrongmu ala rijli atas kaki alius yusra ya nasiban yumnaka bi ayyadha al yumna alal ard wa yarfa'u baqiyaha li anna dalika ashalu li khurujil kharij karena mempermudah keluarnya barang yang pengen keluar ma'arahatil a'dha'ir beserta untuk mengistirahatkan anggota yang penting kalbin seperti hati wal qalb seperti limpa wal qalb dan hati ya fa innaha fi jihatil yasar karena letaknya yang namanya tadi itu ya lambung itu ada di sebelah kiri ini ya, jadi tahan pakai kaki ini biar nggak nakan ya, nggak dapat penyakit lambung. Jadi luar biasa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita cara nongkrong ya yang di situ bisa menjadi obat ya, nongkrong salah bisa jadi penyakit ya, praktikan lambung kita jangan sampai kena ya akan terjaga sehat ya orang yang memperhatikan ketika buang hajat. Pertama alasannya ashala li khurujil kharij dan juga mengistirahatkan ya nggak menekan jadinya nih yang namanya hati kita dan hati kita. Kemudian wala tabul dan janganlah engkau membuang hajat kencing nggak boleh. Kalau kita akan buang hajat bisa hajat besar kalau hajat kecil qaiman halai dalam keadaan berdiri padalika makruhun hal tersebut makruh. Berarti kalau makruh nggak sampai haram ya. Ketika kita melakukan perjalanan berat banget ya di tengah jalan di tol udah berhenti dulu dah begitu pakai celana lagi susah dibuka habisnya lebih sepetat udah sambil diri kan paksa apa walaupun dalam keadaan darurat ya illa an daruratin kecuali karena adanya darurat ail ajli darurat para karohata wala khilaf wal aula enggak ada kemakruhan dan juga tidak khilaf wal aula di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sabaqatan qaumin babalaqa iman ya dia juga pernah melakukan hal tersebut ada dalam keadaan darurat. Wajma dan kumpulkanlah olehmu bil istijai di dalam istija minal bol wawil ghaib baina istimalil hajari di antara menggunakan batu wal ma'i dan air. Yang afdal itu dua-duanya karena kalau batu itu betul-betul besar ya. Sebenarnya kalau kita ada kotoran kita ambil pakai air keset gimana tuh serat-seratnya di airnya tapi kalau bukan air duyur doang ya apalagi pakai sabun duyur doang nggak asar kotorannya nggak benar-benar tertendang. Tapi kalau pakai batu yang kasar itu kayak tisu digigit itu udah asarnya ke bawah tinggal sifatnya dari baunya ya rasa-rasanya bisa dihilangi dengan air. Kalau langsung air kan itu bepet-bepet harus benar-benar airnya banyak coba aja. Tapi kalau di tisu dulu kering ya, poles dulu kembali
udah keset gitu. Nah, tinggal kita bersihin asarnya. Asar apa? Bekas-bekasnya, bau-baunya, ya. Asal-asalnya coba dijilat dah. Itu ada rasanya, masih ada rasanya berarti masih najis. Apa harus sempurnain pakai air. Kalau air doang mah kurang, ya. Ya. Harus bener-bener takik kalau pakai air itu. Jangan-jangan belum bersih ya. Makanya abdolnya itu pakai batu dulu, maksudnya pakai tisu. Kalau sekarang buat tisu, lopet, bersih, buang, dan baru pakai sempurna. Ya. Bitaqdimil hajar wa huwa afdal min al-iktisar ala ahadihima, dengan cara ya dengan batu dulu, dan ini yang afdal daripada hanya dengan salah satunya. Ya. Baiklah aratta, maka ketika engkau menghendaki al-iktisar pada meringkas bil istija, di dalam istija, ya, kalau pengen meringkas di dalam istija, ala ahadihima, atas salah satu dari hajar wal ma, ya fal ma, maka adapun menggunakan air itu afdal, lebih utama. Inna najasata li'anna najasata, karena sehingga najis itu inna mata zulu akan hilang apa najis bil ma'i, dengan air. Wa ini tasorta, dan apabila engkau ingin meringkas ya, alal hajari, hanya menggunakan batu. Kalau pengen cuma pakai batu doang, belajar sekali-kali praktek pakai batu. Jadi istinya pakai batu ini bukan pengganti dari pakai air, bukan. Ada air, Anda boleh tetap isinya pakai batu doang. Ya, kali-kali nanti ya habis buang hajat, nggak usah pakai air ceboknya. Ya, beli tisu tuh, ya belajar. Jadi kalau ke hotel, pesawat udah biasa, gitu ya. Beli tisu, cebok pakai tisu. Cara ini dipraktekin. Kan kita belajar nih, kan dipraktekin. Jadi istijabil hajat itu enggak keadaan darurat, enggak. Ada air boleh, pilih Anda mau pakai yang mana. Pakai air silakan, pakai batu silakan, tapi ngobrol pakai air. Nah, jadi bukan pengganti loh ya. Istijabil hajat itu bukan pengganti. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum itu pengganti dari wudu, ya, karena enggak adanya air baru diganti pakai tayamum. Ya, maka kekuatannya lebih kuat tayamum. Nah, kalau ini sama. Ada air, ada batu, Anda boleh milih mau pakai batu. Misalkan Anda hidup di pinggir laut, air banyak tuh, saya mau pakai batu aja, dingin boleh. Ya, jadi belajar praktek nanti ya. Di situ batunya kasih temennya air. Ya, termasuk batu, tisu, beli tisu, ya. Batu kan sekarang udah nggak ada yang jual batu-batu, ya. Tisu, ya caranya ini dipraktekin nanti dalam istija. Itu 3 batu, nah itu profil. Jadi kalau kita mencret kan tadi, kalau mencret berarti nggak bisa pakai batu kan begitu. Ada syarat-syaratnya. Istija bil hajar ada syarat. Nah ini faida alat, maka tidak akan menghendaki al-iktisara. Apa tadi? Benar. Ala hadimah fal mau afdal, maka menggunakan air itu afdal lebih utama. Wa ini tasar, dan apabila engkau ingin meringkas ala hajari, atas batu saja, ya fa'alaika, maka tetap para alaimu ayas ba'mila, pada menggunakannya engkau, fa'alaika, maka bagimu. Nah, kita bisa tingkat seperti itu. Antas kamila, pada menggunakannya engkau, salah satakah jari, pada 3 batu tohirotin yang suci. Siapin 3 batu atau 1 batu tapi memiliki 3 sisi atau tisu. Munasyifatin, benar ya, yang bisa mencabut ya, atau nyesep barang kita. Batu itu kan bisa meresep. Ya, kalau batu-batu koral itu yang kasar itu kalau kita tempel ke kotoran, ke kotor itu kayak seperti meresep. Gitu, ya. Yang bisa meresap atau mencabut lah al-aini, pada ainiyah najasa, bentuk najisnya itu bisa benar-benar di, ya kalau licin kan enggak
Licin itu batunya licin, yang ada blendir doang, nggak nempel di batu. Intinya batunya ini kasar sehingga ketika dicolek itu ke dubur kita ke bawah. Tapi kalau kasar, kalau halus ya nggak ke bawah, yang ada berepetan kemana-mana. Ini syaratnya ya, dengan menggunakan 3 batu yang suci yang bisa membersihkan kotoran atau meresep atau ya bisa mengambil. Kasar intinya. Lil aini pada tak ainiyah najis. Ya. Yamsahu yang mengusap engkau ayya ummu biha dengan salah satu ahja mahalan najwa pada tempatnya najis. Ya. Bihaisula yang takila dengan sekiranya tidak berpindah ba'an najasatu najisnya an maudi'iha dari tempatnya najasa. Yang kedua tadi menggunakan 3 batu, kemudian batunya harus suci dan bisa menghilangkan najis, kemudian ya najisnya tidak berpindah dari tempat keluarnya, ya berepetan, itu nggak bisa ya. Wa kadzalika, dan seperti halnya mashu ayam sahu tamsahu mengusap engkau al-qadiba pada ujung zakar, ujung zakar fi salasati mawadi'a pada 3 tempat min hajarin dari 3 batu. Ujung zakar itu ujungnya ya dipoles 3 tempat dengan 3 batu ya dengan 3 batu. Fa'in lam yahsul, maka apabila tidak hasil al-inqa'u membersihkan bisalah satin dengan 3 kali usapan. Kalau memang dengan 3 kali usapan belum berhasil kita membersihkannya ya, batamim maka sempurnakanlah olehmu khamsatan pada 5 usapan au sab'atan atau 7 usapan ila ayyaqqa sampai dengan bersihnya mahal ail maudi ya, sampai dengan bersihnya tempat keluarnya bil itari dengan diganjilkan ail infirat dengan cara ganjil 7, 9, 11. Fal itaru maka adapun ganjil itu mustahabun yang disunahkan ya. Fal itaru maka adapun ganjil itu mustahabun yang disunahkan, wal inqa'u dan adapun membersihkan itu wajib. Wala tastanji, dan janganlah engkau beristinja illa bil yadi, kecuali dengan tangan al yusra yang kiri. Cebok pakai tangan kiri. Siapa cebok tangan kanan? Yang boleh sebagai tangan kiri makan cebok pakai tangan kanan, jangan cebok pakai tangan kiri ya. Waqul, dan ucapkanlah olehmu indal barogi ketika selesai minal istinja'i dari istinja, ketika selesai cebok keluar ya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma ya Allah, tahhir semoga engkau sucikan qalbi hatiku minan nifaqi dari sifat munafik ya. Hubungannya apa? Ada
Wahasin, dan semoga engkau menjaga ya Allah ya. Wahasin, arji pada kemaluanku minal fawahish, dari perbuatan dosa. Itu hanya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Ya, itu doanya nih ya. Wadluk, dan gosokkanlah olehmu yadaka, pada tanganmu, ba'da tamamil istijai, setelah selesai istija, bil ardi, di tanah. Kalau pada air gosok-gosok di tangan begitu ya, bukan di karpet, bukan di tanah ya. Au bihaitin, atau di tembok, jidaran, izalatul raihah, itu apa? Untuk menghilangkan aromanya. Di cebok ada aroma, kosak-kosak, jangan kosak-kosak ke baju temannya, jangan ya. Ya, kan misalnya habis cebok kan kalau nggak pakai sabun masih ada aromanya ya, bersihin ke ya. Sumaksilha, kemudian basuhlah olehmu pada yad ya, langsung aja cuci, nggak usah digesek-gesek ke tembok ya, tembok musola di ya ya. Bahwa bil